Ada segudang masalah, diantaranya hutang yang mencapai 46 juta rupiah. Yang pada saat itu ini nilai yang gede banget, ditambah lagi sebagai perbandingan ya. Penghasilan perusahaan pada saat itu juga cuma 800 ribu per bulan. Penghasilan cuma 800 ribu per bulan, punya utang 46 juta rupiah. Gimana tuh, kebayang nggak situasi saat itu gimana? Kita kasih solusi. Awalnya dari jualan roti, sekarang jadi pelopor brand jamu dengan nama terbesar di Indonesia. Kalau lagi musim penghujan kayak gini, apalagi untuk lo yang naik motor saat beraktivitas, pasti sering banget ya kehujanan. Dan ujung-ujungnya jadi langganan masuk angin. Gue sih kalau masuk angin dikit, biasanya langsung minum tolak angin. Tapi lo tau gak sih kalau tolak angin itu adalah produk pertama yang populer dari PT Sido Muncul yang berdiri sejak tahun 1941. Nama awalnya bukan tolak angin, tapi jamu 7 angin. Dari Nyonya Rahmat Sulistyo yang hobi meramu jamu serta rempah-rempah. Akhirnya, beliau ngediriin perusahaan usaha jamu di Yogyakarta. Awalnya beliau dan suaminya Sim Tiam Hee buka usaha pemerahan susu di Ambarawa, tapi terpaksa gulung tikar pada tahun 1928 dan beralih ke usaha toko roti yang dinamakan Roti Muncul. Sayangnya pas tahun 1940-an juga bisnis jamunya sempat terganggu karena adanya penyerangan Jepang ke Indonesia. Ini nih yang bikin Nyonya Rahmat Sulistyo dan keluarga pindah ke Semarang. Luar biasa ya, satu bisnis yang bisa bertahan dari zaman penjajahan dan bagaimana bisnis mereka dari sebelum kemerdekaan udah bisa thriving, melintasi tiap generasi sampai hari ini. Kalau kita nggak ngambil pelajaran dari mereka sih gila, rugi banget. Nah, kepindahan Nyonya Rahmat Sulistyo dan keluarga itu dibarengi juga dengan permintaan pasar yang pengen kalau kemasan jamunya tuh dibuat lebih praktis. Makanya pada tahun 1951 lahirlah PT Sido Muncul yang arti dari nama ini adalah impian yang terwujud. Sejak 1973, PT Sido Muncul dipegang dan dikelola oleh Pak Irwan Hidayat, cucu dari Nyonya Rahmat Sulistyo. Tapi ini ternyata dari sebelum nyerahin perusahaan ke Pak Irwan, ada segudang masalah, diantaranya hutang yang mencapai 46 juta rupiah. Yang pada saat itu ini nilai yang gede banget, ditambah lagi sebagai perbandingan ya. Penghasilan perusahaan pada saat itu juga cuma 800 ribu per bulan. Penghasilan cuma 800 ribu per bulan, punya utang 46 juta rupiah. Gimana tuh, kebayang nggak situasi saat itu gimana? Tapi Pak Irwan pandai nih lihat konsumsi pasar yang waktu itu lagi hype jamu khusus wanita. PT Sido Muncul juga hadir dengan produk tersebut yang bikin omset perusahaan naik dari 800 ribu per bulan sampai 12 juta per bulan. Naik 15 kali lipat. Utang yang 46 juta tadi lunas dalam waktu 6 bulan aja. Di sini kalian lihat kan gimana Pak Irwan bisa ngelihat tren jamu khusus wanita, lalu Sido Muncul berstrategi untuk fokus pada produk tersebut. Sehingga dengan kita memfokuskan winning produk kita atau mendapatkan produk market fit kita. Karena ketika telah menemukan produk market fit kita, maka market lah yang akan menjadi word of mouth kita. Kita bisa menaikkan revenue sampai berkali-kali lipat. Pak Irwan juga paham nih kalau masyarakat tuh nggak minum jamu karena rasanya yang pahit, nggak enak, dan persepsi masyarakat mikir kalau minum jamu tuh udah ketinggalan zaman, nggak hits lagi. Ini kalau gue ngedengerin cerita Pak Irwan di sini, persis kayak ceritanya Danone yang dulu produksi yogurt. Tantangan terbesar dari minum yogurt yang plain itu saat itu rasanya tuh nggak enak. Akhirnya harus dibikin varian rasa. Makanya ada rasa stroberi dan lain-lainnya. Dan ini menjadi langkah pertama dari Danone untuk penetrasi ke pasar. Berangkat dari dua masalah tadi, Pak Irwan ngebangun lab dan pabrik yang lebih modern untuk ngehasilin produk inovasi yang diterima sama generasi baru, yang lebih enak tapi juga nggak ngurangin khasiat yang dikandung di jamu tersebut. Jadi emang kalau kita lihat dari produk-produk yang ada, kayak kemarin kita udah ngebahas tentang PT Paragon Technology and Innovation, dia juga bener-bener concern sama R&D-nya. Nike pun begitu juga, fokus sama R&D-nya. Semua produk-produk yang hebat juga fokus sama R&D. Bagaimana mereka berinovasi terus terhadap variasi produknya sehingga bisa terus diterima di lintas generasi. Dan untuk segi marketingnya, Pak Irwan punya ide untuk endorse selebriti dan tokoh terkenal untuk naikin branding mereka jadi lebih kekinian. Dan hal ini baru dilakukan oleh para pebisnis pada hari ini. Tapi Pak Irwan udah lebih dulu bertahun-tahun yang lalu nerapin hal ini. Contohnya tagline, orang pintar minum tolak angin. Dari sini aja udah pakai teknik marketing 3.0 banget. Udah nggak lagi ngomongin kalau tolak angin adalah produk terbaik. Tapi dia udah bikin narasi kalau orang pintar minum tolak angin dan membuat persepsi bahwa tolak angin merepresentasikan orang-orang pintar yang mengonsumsinya, yang lekat banget sama masyarakat Indonesia tentang produk tolak angin ini dan sebagai positioning di masyarakat kalau tolak angin itu adalah jamu modern. Nah, selain tolak angin masih banyak juga produk lainnya. Salah satunya itu minuman Kuku Bima Energy yang dulu kita tahu brand ambasadornya adalah Mbah Marijan yang ikonik banget dengan rosonya. Bagaimana Pak Irwan memilih KOL atau Key Opinion Leader-nya aja, beliau udah paham siapa yang pantas untuk mewakili brand tersebut sebagai brand voice mereka. Dari produk ini Sido Muncul berhasil ngejual 60 juta sachet Kuku Bima dan hasil omset berjualan ini bahkan bisa nutup utang perusahaan sebanyak 160 miliar rupiah di tahun 2004. And by the way, namanya juga perusahaan gede ya. Selain masalahnya tentang hutang, ada juga yang mungkin iri sama pencapaiannya. Soalnya di tahun 2005 PT Sido Muncul itu pernah dituduh sama PT Empire International asal Los Angeles dengan tuduhan obat atau jamu yang dibikin Sido Muncul mengandung bahan-bahan berbahaya. Pastilah Sido Muncul nggak terima dong akan hal ini dan ngasih teguran ke PT Empire karena hal ini sangat
sangat merugikan bagi perusahaan. 10 tahun lamanya, akhirnya di tahun 2015 PT Empire minta maaf dan nyabut tuntutan tadi karena Sido Muncul tidak terbukti pakai bahan-bahan yang berbahaya. Jadi ya udah clear nih masalahnya. Oh ya, Pak Irwan sendiri bilang untuk tetap konsisten ngembangin produk herbal tuh dengan cara berkomitmen menjadi spesialis di bidangnya. Dalam berbisnis, beliau bilang kalau produknya harus baik dalam arti bisa berguna bagi masyarakat. Produk yang baik juga harus didukung dengan pemasaran yang baik dan akan menghasilkan kualitas produk yang baik juga dan tidak mengecewakan konsumennya. Karena Pak Irwan juga menjadi bagian dari R&D atau Research and Development-nya. Beliau sangat visioner sama inovasi-inovasi produk untuk 5-10 tahun ke depan. Apa yang relate sama konsumen di masa depan, apa masalah mereka di masa depan, dan Sido Muncul akan hadir sebagai solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini bisa dibilang merupakan kunci dari kesuksesan Sido Muncul yang selalu mencari produk market fit mereka, suatu produk yang memang dibutuhkan sama masyarakat. Nah, selain fokus di bidang perjamuan ini, Pak Irwan juga melebarkan sayapnya ke bidang wisata, kuliner, dan perhotelan. Dari mulai restoran Mang Engking yang sudah tersebar di kota-kota besar di Indonesia, juga restoran Kuna Kuni yang ada di Semarang, sampai hotel dengan level bintang 5 yang diberi nama Tentrem yang ada di Semarang dan Yogyakarta. Alasan dibuatnya hotel tuh karena Pak Irwan yang visioner, bisa ngeliat data potensi wisatawan yang main ke Jogja ataupun Semarang. Beliau bilang ada sekitar 2,5 juta potensi wisatawan yang berkunjung ke Jogja per tahunnya, yang dimana wisatawan ini kan pasti butuh penginapan dan objek wisata untuk dikunjungi. Dari peningkatan jumlah wisatawan ini diharapkan akan membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar. Keren ya, nggak cuma mikirin cuan-cuan, Pak Irwan ini juga merhatiin banget soal lingkungan sekitar di mana pabrik Sido Muncul ini berada. Kerennya lagi nih, di program CSR-nya Sido Muncul nih ya, ada yang namanya program pelatihan peningkatan kapasitas SDM bagi pelaku UMKM yang menargetkan masyarakat di desa-desa yang ada di sekitar Pulau Jawa. Waktu zaman COVID-19, Sido Muncul juga nggak absen untuk ngasih sumbangsi ke Indonesia, yang ini dengan sumbangan sebesar 15 miliar rupiah yang disebar ke berbagai pengumpul dana seperti BNPB, PMI, Kita Bisa, Ikatan Dokter Indonesia, sampai ke pengemudi ojol dan taksi online. Ada satu statement dari Pak Irwan yang gue setujuin banget. Di salah satu wawancaranya sama Kumparan, beliau bilang, konsumen yang kritis itu bisa jadi handicap, bisa jadi opportunity, ya kan tergantung. Kita kepengen konsumennya bodoh-bodoh, ya produknya jelek, aja diterima. Kalau konsumen ini kritis, berpendidikan baik, dunia, wah itu kalau kita bisa masuk, ya kita menang duluan, dan tidak semua orang. Kalau konsumen yang kritis itu bisa jadi power, di mana kritik dari konsumen itu bisa ngasih masukan ke perusahaan terkait produk yang dijual, sehingga nantinya produk itu bisa terus improve, kasih kualitas yang terbaik. Tapi kalau konsumennya pasif, ya nanti produknya tuh bakal stagnan gitu-gitu aja. Dan hal ini kalau di dunia bisnis bukanlah hal yang bagus, harus ada inovasi dan terobosan-terobosan baru. Balik lagi bahas strategi marketing. Untuk bikin iklan dari produk Sido Muncul, Pak Irwan sendiri loh yang kadang mikirin konsepnya. Soalnya beliau ini nggak mau iklan yang biasa-biasa aja dan cenderung hard selling. Yes, beliau bilang sendiri kalau beliau awalnya ngerangkap jadi 4 direktur sekaligus. Dari mulai marketing director, product development, R&D, sampai hal public relation pun beliau yang handle. Tapi ya nggak langsung beliau kerjain sendiri juga tentunya. Beliau masih butuh perpanjangan tangan akan gagasan-gagasannya terkait dengan kemajuan perusahaan. Jadi singkatnya, beliau yang ngedirect 4 bidang tersebut. Nah, baru deh pekerjanya yang mengaplikasikan ide-ide tersebut. Beliau mengimplementasikan apa yang disebut sebagai streamline structure. Hal ini untuk mempersingkat pengambilan keputusan dari orang-orang penting yang gerakin perusahaan. Jadi semua cabang divisi bisa minta approval langsung ke beliau. Jadi lebih efisien dan efektif ya. Ini yang disebut dengan perusahaan yang agile. Dalam hal ngejaga loyalitas konsumen, Pak Irwan dengan percaya diri bilang kalau produknya ngasih kualitas yang baik, maka nanti konsumennya juga yang akan loyal sendiri. Yang menjadi tantangan justru ada pas ngebangun ide-ide. Soalnya dibutuhin kreativitas untuk ngasilin ide-ide yang unik dan out of the box. Pak Irwan sendiri anti banget sama nyuri gagasan orang. Well, mungkin bukan nyuri ya, tapi kita tahu ada istilah amati, tiru, dan modifikasi. Ya walaupun nggak salah ya, tapi kata beliau ini nggak etis. Pak Irwan dan keluarga Sido Muncul punya prinsip yang bagus banget nih. Kalau misalnya beliau dan keluarga nggak pakai produk yang mereka bikin, maka produk itu nggak akan dipasarkan. Soalnya beliau concern banget sama kualitas. Dan kalau beliau nggak srek ya nggak akan dilanjut. Nah, dari perjalanan Sido Muncul dari tahun 1951 sampai sekarang, banyak banget kan value perusahaan yang bisa kita terapin di diri kita dan bahkan di bisnis kita. Setelah denger ini semua, apa kira-kira menurut lo kunci sukses dari Sido Muncul? Tulis di komen ya. Kita kasih solusi.